Sayap kanan Israel kini terang-terangan menunjukkan ambisi mereka menghapuskan Gaza dari peta dan menguasai seluruh wilayah Palestina itu. Militer mengepung tiap sisi Gaza dan kelaparan kian menghantui usai Israel menutup akses bantuan kemanusiaan. Israel membuat masyarakat di dalamnya berpikir tak ada lagi harapan di Gaza. Misi besar Benjamin Netanyahu dan jajarannya adalah pengusiran massal warga Gaza yang berujung genosida. Sedangkan saat ini, pemerintah di Gaza melaporkan tentara Israel telah menguasai lebih dari 77% jalur Gaza. Lantas, bisakah Israel menguasai seluruh Gaza? Dalam sebuah konferensi pers pertamanya sejak Desember 2024 pada Rabu 21 Mei 2025, Netanyahu mengemukakan syarat penghentian perang. Pertama, pembebasan seluruh sandera Hamas. Kedua, Hamas harus melucuti senjata mereka. Ketiga, para pemimpin Hamas harus diasingkan. Dan keempat, mengusir warga Palestina dari Gaza. Itu pertama kalinya Netanyahu mengemukakan pengusiran massal warga Gaza sebagai salah satu syarat penyelesaian perang. Pengusiran itu dikaitkan dengan rencana Presiden Donald Trump yang ingin membangun Riviera Timur Tengah di Gaza. Sebuah rencana yang ditentang habis-habisan oleh komunitas internasional karena dianggap sebagai pelanggaran HAM berat dan pembersihan etnis atau genosida. Sementara pada Minggu 25 Mei 2025, militer Israel menyebut pihaknya akan merebut 75% wilayah Gaza dalam 2 bulan ke depan. Tujuan itu akan dicapai melalui serangan darat skala penuh. Selaras dengan pernyataan Netanyahu soal pengusiran warga Gaza, militer Israel menjelaskan langkah-langkahnya, salah satunya dengan membagi Gaza menjadi 3 bagian. Militer Israel akan mendorong 2,2 juta warga Gaza masuk ke 3 zona sipil yang ada di kota Gaza, Deir al-Bala di Gaza Tengah, dan Al-Mawasi di selatan. Ketiga wilayah itu nantinya akan dibatasi oleh zona-zona militer. Israel berencana membangun jaringan kamp pengungsian di 3 zona sipil itu. Nantinya, jaringan kamp pengungsian itu akan dijaga ketat oleh militer dan kontraktor keamanan swasta asal Amerika Serikat. Untuk pembagian bantuan kemanusiaan pun dilakukan di bawah pengawasan organisasi buatan Israel yang bekerja sama dengan Amerika Serikat. Sejumlah tindakan persiapan pun tengah dilakukan untuk mewujudkan pembagian zona Gaza itu. Militer Israel menyebut telah menerjunkan seluruh pasukan tetap dan brigade lapis baja ke jalur Gaza. Pemerintah Israel juga berencana memanggil 450.000 tentara cadangan untuk ikut terlibat dalam operasi militer itu. Saat ini pun, tentara Israel mengeklaim 80% wilayah Gaza telah ditetapkan sebagai zona militer tertutup, di mana warga dilarang masuk dan penduduk di dalam zona militer diwajibkan untuk mengevakuasi diri. Di Gaza Selatan misalnya, di sana militer Israel menuntut warga Gaza untuk segera mengungsi ke wilayah Al-Mawasi, sebuah jalur pantai sempit yang lebarnya hanya 1 km dengan panjang 14 km. Padahal Al-Mawasi saat ini sudah menjadi rumah bagi ratusan ribu warga Palestina terlantar yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Wilayah itu pun berulang kali jadi target sasaran serangan udara Israel, meski militer Israel melabelinya sebagai zona sipil. Militer Israel mengeklaim saat ini 40% wilayah Gaza berada dalam kendali penuh tentara Israel. Sementara pemerintah di Gaza melaporkan, tentara Israel saat ini telah menguasai lebih dari 77% jalur Gaza. Nasib warga Gaza semakin terombang-ambing setelah mereka berulang kali diperintahkan untuk mengungsi ke sana kemari. Pasalnya, sudah sejak pertengahan Maret, Israel mengeluarkan puluhan perintah pengungsian. PBB melaporkan hampir 1,5 juta orang terpaksa mengungsi dalam 10 minggu terakhir. Sementara militer Israel menduga sekitar 1 juta orang saat ini masih berada di kota Gaza, 700.000 orang mengungsi ke Al-Mawasi, dan 300.000 hingga 350.000 lainnya berlindung di Gaza Tengah. Selain memberikan perintah evakuasi, Israel juga membatasi akses bantuan kemanusiaan di Gaza. Bahkan sejak 2 Maret 2025, Israel telah memblokade total dan mencegah truk makanan atau bantuan kemanusiaan memasuki wilayah Gaza.
Tindakan yang semakin memperburuk bencana kemanusiaan yang sudah mengerikan di Gaza. Pasalnya, PBB melaporkan lebih dari 93% anak-anak di Gaza atau sekitar 930.000 anak-anak berada di ambang kelaparan. Pada Rabu 21 Mei 2025, Israel memang sudah mengizinkan 100 truk bantuan masuk ke Gaza. Truk-truk itu membawa tepung, makanan bayi, dan peralatan medis. Namun pejabat PBB menyebut belum ada bantuan yang sampai karena adanya masalah distribusi. Bantuan yang masuk terlalu sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan di Gaza yang sangat banyak. Pemerintah Israel disebut sengaja memberikan ilusi seolah-olah membiarkan bantuan masuk dan menunjukkan pengepungan sudah berakhir. Padahal bantuan yang diizinkan masuk hanya sedikit dan tak memenuhi kebutuhan yang ada. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich menyebut pihaknya berencana membuat kehidupan di Gaza begitu tak tertahankan. Sehingga orang-orang Palestina akan secara sukarela meninggalkan Gaza dan menemui ketidakpastian masa depan. Israel benar-benar membawa mimpi buruk bagi warga Palestina di Gaza dengan melancarkan berbagai strategi untuk mengusir massal warga sipil. Israel membuat kehidupan di Gaza tak tertahankan di luar bayangan manusia. Militer Israel kini telah menguasai 77% wilayah Gaza dari yang sebelumnya mereka rencanakan akan berebut 75%. Apakah Gaza akan jatuh ke tangan Israel seutuhnya? Bagaimana perkembangan upaya diplomasi perdamaian untuk menghentikan kekejaman Israel di Gaza? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.